Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta dari jurusan Matematika angkatan 2024 dari kelompok 3 Praktikum Alpro. Di sini saya akan menjelaskan matkul nomor 2 bab 7 struktur. Kita langsung masuk aja ke logika dan deskripsi programnya. Program ini kita akan membuat to-do list gitu ya, semacam aplikasi. Bukan aplikasi sih, sebenarnya cuma kayak to-do list sederhana dari codingan gitu, berbasis C++ yang memungkinkan pengguna mencatat, menampilkan, mengurutkan, dan menandai tugas yang telah selesai. Lanjut, struktur data digunakan untuk menyimpan informasi nama tugas, deadline, dan juga status penyelesaian. Data tugas disimpan dalam array daftar berukuran 100. Ukurannya bisa bermacam-macam ya, saya taruh 100 dengan variabel jumlah untuk mencatat jumlah tugas yang telah dimasukkan. Lalu fungsi tambah underscore tugas ini digunakan untuk menambahkan tugas baru ke dalam daftar selama belum penuh. Lalu tugas ini tambahkan akan otomatis dianggap belum selesai. Lalu fungsi urutkan tugas mengurutkan seluruh tugas berdasarkan deadline menggunakan metode bubble sort, sehingga tugas dengan tenggat waktu terdekat berada di atas. Lalu fungsi tampilkan tugas menampilkan daftar tugas secara terpisah, yaitu yang sebelum selesai dan yang sudah selesai. Fungsi tandai selesai ini memungkinkan pengguna menandai tugas tertentu sebagai telah selesai dengan memasukkan nomor tugas yang sesuai. Lanjut ke pseudocode-nya. Ini cara pendeklarasian struct-nya. Kita buat struct dengan namanya tugas. Di sini di dalamnya ada variabel nama, deadline dengan tipe data string, lalu juga untuk selesai dengan tipe data boolean. Lanjut, kita mendeklarasikan juga array dengan nama variabelnya daftar dengan tipe datanya tugas, indeksnya 100. Kita deklarasikan juga variabel jumlah dengan tipe data integer, lalu inisialisasikan jumlah itu sama dengan 0. Lalu untuk fungsi tambah tugas, kita mulai dengan jika jumlah lebih dari sama dengan 100, maka program akan mencetak pesan bahwa daftar penuh. Setelahnya, jika pernyataan ini false, kita akan lanjut ke sini, dimana kita akan menginput nama tugasnya dan juga deadline tugasnya. Lanjut, untuk daftar dengan indeks jumlah, jadi indeksnya 100 ini berubah jadi jumlah karena sesuai dengan yang input jumlah tadi ya. Jumlah titik selesai, jika dia false, ini dihasilkan dengan false. Lalu jumlah itu sama dengan jumlah plus 1. Jumlahnya akan bertambah dengan 1 terus. Tuh. Lanjut untuk urutan tugas, kita mulai dengan perulangan untuk I sama dengan 0 hingga jumlah min 1. Kita mulai lagi dalamnya, ini untuk urutan tugas ya, jadi berdasarkan deadline yang paling dekat. Masukkan lagi ke perulangan di dalamnya atau nested for di sini untuk J sama dengan 0 hingga jumlah min 1. Lalu cek jika daftar dengan indeks J di deadline-nya lebih besar daripada daftar dengan indeks J plus 1, maka tukar dengan cara tambahkan variabel C ya dengan tipe data tugas, lalu daftar nilai dari array daftar dengan indeks J-nya akan ditaruh di variabel C. Setelahnya nilai dari array dengan nama daftar dengan indeks J plus 1 akan ditaruh di array daftar J. Setelahnya nilai dari C akan ditaruh di daftar J plus 1. Setelah itu I akan bertambah terus dengan 1. Oke, lanjut. J-nya juga. Ini kebalik. Terusnya J. Nah, gitu. Lanjut ke fungsi tampilkan tugas. Kita mulai jika jumlah itu sama dengan 0, maka cetak belum ada tugas. Jika I sama dengan 0, jika pernyataan if ini false, maka dia masuk ke pernyataan untuk I sama dengan 0 hingga jumlah min 1, maka dia masuk lagi ke pernyataan kondisi. Dicek jika daftar I dot selesai ini nilainya false, maka dia akan mencetak nama dan juga deadline-nya. Setelahnya
kalau daftar i dot selesainya itu true, maka dia juga akan mencetak nama dan juga deadline-nya. Setelahnya untuk tandai selesai, cek jika jumlah ini adalah 0, jumlah sama dengan 0, maka cetak bahwa belum ada tugas. Lalu setelahnya inputkan nomornya, lalu cek lagi apakah nomor itu kurang dari 1 atau nomor itu lebih dari jumlah. Jika true, maka cetak pesan bahwa nomor tidak valid. Jika false, maka daftar nomor -1 selesai ini kita inisialisasikan true. Setelahnya cetak daftar dengan indeks nomor -1 dot nama. Setelahnya kita masuk ke fungsi main. Kita akan mencetak ya 1 tambah tugas, 2 tampilkan daftar tugas, 3 tandai tugas selesai, 4 tuliskan tugas berdasarkan deadline, 5 keluar. Ini untuk menu-menunya. Setelah itu pengguna akan menginputkan pilihan. Setelahnya pilihan akan dicek apakah pilihan itu sama dengan 1. Jika iya, maka dia akan masuk ke fungsi tambah tugas, function tambah tugas. Jika pilihannya 2, dia akan masuk ke function tampilkan tugas. Jika pilihannya 3, dia akan masuk ke function tandai selesai. Jika pilihannya itu sama dengan 4, maka dia akan masuk ke function urutkan tugas. Jika dia 5, maka program akan menampilkan pesan bahwa terima kasih telah menggunakan to-do list ini ya, pesannya terserah. Jika tidak dari kelima-limanya, maka program akan menampilkan pesan bahwa pilihan tidak valid. Setelah masuk ke while atau syarat dari adanya ini pakai do while selama pilihannya tidak sama dengan 5, lalu selesai. Kita akan coba ke codingannya. Seperti ini, kurang lebih sama dengan yang di pseudocode-nya alurnya. Ini ada deklarasian struct-nya. Lanjut di sini untuk function tambah tugas, sama aja di sini kita menambahkan tugasnya dengan menggunakan in ya. Lanjut urutkan tugasnya seperti ini, pakai yang variabel c tadi ditukar-tukar, masuk ke perulangan i, perulangan j, lalu dicek. Setelahnya untuk tampilkan tugas di sini, jika jumlahnya sama dengan 0, maka belum ada tugas ya. Nah, jika sudah ditambahkan tugas, maka dia akan jika daftar dicek ya, jika daftar selesainya itu false, maka dia akan mencetak nilai nama dan juga deadline-nya dengan garis bawah bahwa tugas itu belum selesai di sini dengan judul. Nah, jika dia true, daftar selesainya ini true, kita anggap dia bahwa tugasnya telah selesai, kita kasih judul di atasnya seperti itu. Jadi kita tahu tugas yang selesai dan belum selesai yang mana. Lalu dicetaklah nama dan juga deadline-nya. Nama tugas dan juga deadline-nya. Di sini kita menandai bahwa tugas itu selesai dengan cara cek juga apakah jumlah itu sama dengan 0. Jika benar, maka belum ada tugas. Jika salah, maka masukkan nomornya dulu. Setelah itu cek apakah nomor kurang dari 1 atau nomor lebih dari jumlah. Jika iya, maka nomor itu tidak valid. Setelah itu inisialisasikan daftar nomor -1 selesai ini sama dengan true. Lalu dicetak nama dari tugasnya. Lalu kita beri pesan bahwa tugas tersebut ditandai sebagai tugas yang telah selesai. Untuk in main-nya kita menggunakan do while. Jadi dia akan menampilkan menunya dulu, lalu menggunakan memilih pilihannya di antara 1 sampai 5 dengan menyatakan kondisi seperti ini. Udah ditulisnya satu persatu ya, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu itu selesai. Jadi kita coba running ya. Misal kita perlu menambahkan tugas dulu, misalnya kalkulus, deadline-nya misalnya dengan formatnya tahun, bulan, dan juga tanggal atau harinya. Misalnya bulan 4 tanggal 24 deh. Terus tambah lagi tugas, misalnya Alpro 2025 bulan 2025 bulan 05 01.
kita tambahin lagi tugasnya. Nama tugasnya misalnya statistika, deadline-nya itu misalnya 2025 bulan 04, tanggalnya 16. Nah, terus tambahin lagi deh sekali lagi misalnya aljabar, nama tugasnya 2025 04 tanggal 10 deh. Nah, ini saya sudah sengaja dengan deadline-nya tuh diacak supaya nanti kelihatan ya waktu diurutkannya. Coba sekarang kita pilihan 2, tampilkan daftar tugas. Nah, jadi tugas-tugas yang telah kita input tadi kita anggap sebagai tugas yang belum selesai. Dengan tugas yang telah selesai ini kosong ya, berarti belum ada tugas yang kita pilih bahwa tugas tersebut selesai. Jadi sini belum berurutan ya, di sini ada bulan 4, bulan 5, bulan 4, bulan 4 gitu. Nah, sekarang urutkan dulu deh. Urutkan dulu, kalau diurutkan seharusnya yang pertama itu aljabar, benar ya? Yang kedua itu statistika, yang ketiga itu kalkulus, yang kedua itu alpro, yang keempat itu alpro. Kita coba urutkan. Jadiannya keempat lagi. Nah, tugas setelah diurutkan berarti kita sekarang tinggal menampilkan tugasnya. Benar ya. Jadi pertama aljabar, statistika, kalkulus, dan juga alpro. Sekarang kita akan menandai tugas yang telah selesai. Dan yang ketiga, misalnya masukkan nomornya, aku mau yang statistika dan alpro deh, misalnya 2 nih. Sekarang tambahin lagi kan yang alpronya juga mau ditandain sebagai tugas yang telah selesai. Kita pilih lagi yang ketiga, lalu pilih soalnya nomor tugas yang keempat. Nah, telah selesai ya, telah ditandai sebagai selesai. Statistika juga telah ditandai sebagai selesai. Kita tampilkan tugasnya. Nah, jadi seperti ini dianya. Tugas yang belum selesai ini ada aljabar, yang telah selesainya statistika dan juga alpro. Jadi untuk mananya kita coba semua ya, tambah tugas, tampilkan, tandai, urutkan. Sekarang kita keluar. Udah. Baik, untuk konsol nomor 2 saya cukupkan sampai di sini. Maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.